Mau kan tak potong ini video. Halo, selamat pagi Mbak Mala. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Saya dengar dari laporan ketua kelas tadi kamu marah-marah ya? Iya, Pak. Kenapa? Karena Faisal mencontek jawaban saya. Oh, jika saya dalam posisi Mala, mungkin saya juga akan marah. Berbuat yang sama seperti Mbak Mala. Terus tadi apa yang kamu lakukan dengan Faisal? Saya marah-marah dan mencaci maki dan memukul mejanya, Pak. Oh, begitu. Ada alasannya ketika kamu berbuat seperti itu? Iya, karena Faisal tidak mau berusaha untuk mengerjakan soal. Oh ya, wajar lah kalau kamu berbuat seperti itu. Tapi Pak Guru bersyukur kamu tidak melakukan tindakan yang lebih, misalkan dengan memukul Faisal yang akan menyebabkan Faisal sakit. Menurut Mbak Mala, tindakan yang kamu lakukan apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Belum, Pak. Belum. Menurut kamu keyakinan apa yang belum sesuai? Saling menghormati antar teman, Pak. Oh, baik. Kamu pentingnya keyakinan yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah. Kira-kira apa ketika kamu sedang marah? Menahan emosi, Pak. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Ma? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan? Saya ingin bersabar dan menahan emosi saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Pak Guru. Iya, tepat sekali tindakanmu untuk memperbaiki masalah ini. Nah, sekarang karena permasalahan sudah selesai, kamu boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Aduh, kamu aja mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kamalah. Saya senang sekali bisa diskusi dengan Pak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman satu kelas saya yang mencontek pekerjaan saya. Saya jadi banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aska. Halo, Seru. Selamat pagi. pagi. Apa kabar kamu? Baik, Dengar-dengar dari Bapak Ibu guru yang lain, Aska ini sering datang terlambat ya? iya Pak, Sudah berapa lama? 5 kali 5 kali. Kenapa Aska kok terlambat? main HP sampai malam. Oh, di rumah bermain HP sampai malam. Iya, Kira-kira apakah ketika datang terlambat ada keyakinan kelas yang dilanggar? Ada, Pak. ada Pak. Disiplin. Disiplin Pak. Oh, disiplin. Kamu melanggar disiplin. Iya. Memang disiplin itu harus selalu diawali dari diri sendiri, Mas Aska. Ya. Kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaikinya? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu Pak. Oh iya. Kira-kira selain itu apa lagi setelah hari ini, semoga perbaikannya dapat selesai. Mohon maaf. Saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf Pak. Oh iya. Oke Mas Aska, karena sudah siang, semoga kamu dapat berangkat lagi lebih tepat waktu. Kamu boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska, kelas 3 SDN 01 Danawakon. Terima kasih Pak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan suatu kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati,
salam bahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu berkenan menghadiri undangan saya dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif yang sudah kami terapkan di SD Negeri 01 Dolongan. Pertama, Bapak Ibu, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, dasar pelaksanaan aksi nyata diseminasi budaya positif adalah merupakan sebuah rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak yang kami ikuti pada tahun ini. Kebetulan tugas kami adalah melakukan aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah kita SD Negeri 01 Dolongan. Alhamdulillah pada perjalanan pendidikan calon guru penggerak banyak manfaat yang saya rasakan secara pribadi dan saya berharap nantinya dapat mengimbas ke Bapak Ibu guru dan anak-anak kita atau murid kita di SD Negeri 01 Dolongan. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun aksi nyata yang saya lakukan adalah memiliki tujuan membudayakan budaya positif yang ada di sekolah. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang budaya positif, belajar bersama, karena saya mungkin nanti dalam memaparkan kurang lengkap, nanti bisa saling memberi masukan terkait pelaksanaan diseminasi budaya positif ini. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, di depan ada kesepakatan forum diseminasi yang akan kita laksanakan. Ada beberapa poin yang pertama yaitu menghargai siapapun yang menjadi peserta dalam kegiatan ini. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Kemudian mengangkat tangan sebelum berpendapat. Semua peserta boleh berpendapat sesuai dengan persepsi masing-masing. Kemudian meminta izin jika akan keluar ruangan. HP ini Ibu silent ya, karena kita sedang melakukan kegiatan. Selesai tepat waktu. Dari kesepakatan kita yang saya sampaikan di depan ini, kira-kira ada tidak yang ingin Bapak Ibu tambahkan? Monggo, barangkali dari sisi waktunya atau ya Ibu apa boleh sambil minum mungkin jika ada. Ya, kita buat fleksibel saja, kita tambahnya. Nanti acara ini biar berjalan dengan lancar lah. Intinya, intisarinya adalah penyampaian budaya positif di lingkungan sekolah. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Di situ saya memaparkan budaya positif adalah perwujudan dari nilai keyakinan yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif itu dapat mendorong murid berpikir serta bertindak menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya itu Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu masih ingat kata budaya ketika belajar di S1 atau di D2, ada yang ingat nggak apa itu arti budaya? Budaya, ada yang tahu? Budaya itu Pak Mano, monggo. Budaya itu biasanya dilakukan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih Pak Mano. Menurut Pak Mano, budaya adalah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Memang pengertian budaya itu banyak dan beragam dari berbagai sumber. Versi yang saya terima ketika mengikuti pendidikan dulu di S1, budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa yang ada pada setiap diri manusia. Apa itu cipta? Cipta itu berhubungan dengan kemampuan seseorang, keinginan. Rasa adalah berhubungan dengan perasaan hati. Kemudian karsa adalah keinginan atau motivasi yang baik untuk produk ini. Nah, budaya positif maksudnya adalah hal-hal baik yang didorong untuk diterapkan kepada anak-anak kita di sekolah agar dapat berpikir dan bertindak menciptakan proses kemerdekaan dirinya sehingga murid itu mampu mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, dari budaya ini ada konsep positif yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ada 7 di depan, yaitu yang satu, kenapa harus menerapkan budaya positif di sekolah dasar? Karena alasannya adalah yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar. Kemudian adanya disiplin positif, motivasi, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan yang ke-7 segitiga restitusi. Konsep ini dari budaya positif perlu kita telaah dan pelajari bersama karena pentingnya hal tersebut untuk murid-murid kita. Bapak Ibu, konsep-konsep yang dari yang kita tampilkan, satu adanya perubahan paradigma belajar dengan 6 profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita masih bisa mengingat guru dan siswa pada kegiatan pembelajaran sebelum adanya perubahan paradigma belajar dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat ketika kita mengajar dulu sebelum adanya kurikulum merdeka, tentunya sering kita melihat dan menjumpai pelaksanaan belajar itu berpusat pada guru atau teacher center. Guru mendominasi di situ dalam belajar dengan metode ceramah dan sebagainya. Nah, perubahan paradigma ini diharapkan sekarang adalah tidak lagi menerapkan guru sebagai pusat pembelajaran, tapi dibalik bahwa murid yang menjadi pusat pembelajaran. Nah, metode ini, paradigma belajar ini dengan menerapkan profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai-nilai ini kita harapkan itu mampu diterapkan dan diimplementasikan kepada murid-murid kita.
Murid yang beriman dan bertakwa, mandiri, mampu mengatasi segala permasalahan sendiri, berkebinekaan global, bergotong royong di lingkungan sekolah dan sebagainya, serta kreatif dan bernalar kritis. Itulah paradigma perubahan pembelajaran yang ada sekarang ini. Kemudian kita ke yang kedua, disiplin positif. Apa itu sih disiplin positif, Bapak Ibu? Nah, disiplin positif adalah suatu cara menerapkan dan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dari nilai-nilai kebajikan. Mana nilai kebajikan itu adalah yang tadi, Bapak Ibu, yang ini. Maksudnya disiplin positif itu bukan diciptakan dengan adanya aturan, tetapi atas kesadaran anak-anak sendiri. Anak-anak sendiri dengan penerapan nilai-nilai luhur tadi. Diharapkan murid-murid kita itu memiliki sikap kedisiplinan yang tumbuh dari dirinya sendiri. Kemudian tujuannya disiplin positif adalah ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya murid itu ketika melakukan kegiatan di sekolah selalu terkontrol dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan, baik itu ketuhanan, kreatif dan lain sebagainya. Kemudian disiplin diri atau disiplin positif merupakan disiplin diri yang membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan. Ini penting Bapak Ibu, pujian ataupun hukuman. Nah, ini yang masih kadang-kadang kita lakukan. Anak-anak itu takut mau disiplin karena adanya tekanan, bukan timbul dari motivasi internal anak-anak kita sendiri. Contoh, ketika upacara, anak-anak itu diam, mau berupacara dengan hikmat. Itu ketika ada paksaan atau pujian, bahkan hukuman. Nah, itu yang tidak lagi kita harapkan. Harapan kita bahwa nanti anak-anak itu sudah memiliki kesadaran dan motivasi dari internal dari diri anak-anak sendiri untuk melakukan disiplin positif. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga biasanya orang yang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka itu akan melakukan hal-hal yang tidak sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga biasanya orang yang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka itu akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan aturan. Nah, di sini Bapak Ibu perlu diketahui ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian apa ini? Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sama murid dengan kita juga memiliki kebutuhan dasar yang sama. Untuk bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan,
kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itulah bagian dari dasar kebutuhan dasar manusia. Kalau itu murid kita pun sama, memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Maka dari 5 kebutuhan dasar yang ada, hendaknya kita dapat memenuhi, paling tidak memenuhi sebagian di sekolah, sehingga pembelajaran nanti akan berjalan dengan baik. Kemudian adanya motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari beberapa hal tadi, yang paling kita harapkan adalah timbulnya keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja dituliskan? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, saya ingin bertanya ini, Pak Makno yang lahir tahun 65 Pak ya. Di situ pertanyaan pertama, Pak, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa ini, Pak? Ada yang belum jawab? Pak Makno ini biasanya. Ya, yang pertama yaitu melindungi diri dari kecelakaan atau benturan kepala, sehingga kepala itu kan akal yang termasuk sensitif sekali. Iya. Ya, Iya, enggak apa-apa. Bagus. Support dan aplaus untuk Pak Makno. Kemudian ada pendapat yang lain mungkin. Perbedaannya sekarang saya ingin tahu dulu ketika awal tahun 60-an mungkin Pak Makno, belum ada penggunaan sepeda motor yang sedemikian banyak seperti saat ini. Dulu penggunaan helm itu belum dilarang. Tidak memakai helm ketika berkendara itu tidak masalah. Mereka bebas berjalan menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Namun karena banyaknya kecelakaan yang diakibatkan pengendara sepeda motor dan tidak memakai helm, muncullah aturan pada tahun-tahun berikutnya bahwa pengendara sepeda motor itu wajib menggunakan helm. Apa yang terjadi? Mereka memakai helm, tapi hanya untuk mengikuti aturan yang diterapkan oleh polisi. Ya. Nah, untuk menegakkan aturan itu, maka dilakukanlah razia oleh polisi, razia ataupun operasi penegakan hukum, terutama untuk pengendara bermotor. Lambat laun kesadaran mulai tumbuh. Kesadaran mulai tumbuh ketika mengendarai sepeda motor itu bukan lagi karena adanya aturan, karena kebutuhan. Saya ketika pergi ke Berlin naik sepeda motor ke SD kita, sebetulnya tidak ada polisi. Ketika saya nggak memakai helm pun tidak apa-apa karena tidak ada yang merazia saya, ya kan? Kenapa saya memakai helm? Itu atas kesadaran saya bahwa helm itu butuh untuk keamanan.
Nah, harapan kita itu seperti itu. Penegakan aturan dan sebagainya itu hanya sebagai dasar. Harapan kita, murid-murid kita itu sudah sadar seperti ketika dulu penerapan aturan memakai helm ketika bersepeda motor. Oke. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalnya? Kira-kira apa yang jawabannya? Mungkin karena takut terlambat, ya kan? Biasanya datang lebih terlambat karena ada sebagainya. Nah, padahal harapan kita itu tidak seperti itu. Orang hadir tepat waktu, harapan itu adalah atas kesadaran kebutuhan mereka itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, maka hal itu untuk mendukung motivasi intrinsik berasal dari dalam diri murid kita dan kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Harapannya seperti itu. Kita lanjut. Di situ ada beberapa peraturan. Yang pertama misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinannya adalah tanggung jawab. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu. Ketika anak-anak mengembalikan buku ke tempatnya, berarti anak-anak itu memiliki keyakinan rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain. Keyakinannya atau berkomitmen yang timbul dari diri siswa tersebut. Dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinannya? Tentang kesehatan. Kenapa kok kesehatan? Karena ketika menggunakan narkoba, diharapkan orang itu yakin hal tersebut dapat mengganggu kesehatan. Kemudian menggunakan masker juga keyakinan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor untuk keselamatan dan keamanan. Bapak Ibu, keyakinan sekolah muncul karena ada keyakinan kelas terlebih dahulu. Dari keyakinan kelas murid-murid kita, harapannya menjadi keyakinan sekolah, sehingga disiplin positif itu nanti akan tumbuh dengan baik. Keyakinan kelas berasal dari guru yang berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Artinya apa? Ketika panjenengan akan mengadakan keyakinan kelas, berarti anak-anak itu harus digali tentang keyakinan yang ada, seperti halnya ini tadi, menghormati orang lain, tanggung jawab, kesehatan dan sebagainya. Sehingga keyakinan kelas itu nanti kita sepakati bersama antara guru dan murid kita laksanakan bersama, maka hal tersebut akan menjadi membentuk disiplin positif di lingkungan kita. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal secara umum yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Pertanyaan itu muncul dari guru atau dari diri kita untuk anak-anak didik kita. Selesai ya? Pertahanan es breaking ini Bapak Ibu. Mungkin
agar tidak bosan karena tadi saya hanya menyampaikan searah, belum banyak dua arah, kita explaining dulu. Apa ini? Saya juga bingung ini. Saya ambil dari beberapa anu yang ada. Nanti Bapak Ibu monggo diikuti explainingnya agar kembali fresh. Belum tak hubungkan dengan mana ini. Sebentar Bapak Ibu ya. Tak hubungkan dengan YouTube-nya dulu. Bapak Ibu, belajar memang terkadang membosankan, tapi itulah perlunya belajar, karena kita manusia itu harusnya hendaknya memiliki sikap belajar sepanjang hayat katanya. Okay? Jadi semasa kita hidup maka kita akan terus belajar. Nah, agar tidak bosan dalam belajar, mari kita melakukan ice breaking sejenak untuk merefresh otak kita. Nah, itu sudah terhubung Bapak Ibu. Oke. Nah, monggo Bapak Ibu bisa berdiri oke di samping Pak Nawir. Halo Pak Nawir, bisa berdiri sebentar Pak, kita breaking biar jangan lesu. Bisa di samping situ mungkin. Nah, nanti ke samping ini Pak. Nah, gini. Nah, gini. Oke. Kita akan breaking melakukan gerakan-gerakan. Bapak Ibu bisa lihat videonya di sini. Iya. Belum muter ini. Nah, ice breakingnya kita ambil dari Dr. Andes Sinung Widodo. Tangan diputar-putar. Ya. Bapak Ibu. Bisa diikuti nanti gerakannya berdasarkan ini ya. Nah, oke. Bentar, internetnya tak hubungkan dulu Bapak Ibu, tak ganti koneksi ya. Bentar. Nanti gerakannya itu tangan diputar-putar menepuk tangan. Enggak sampai ini ya, kita breaking dulu. Mohon maaf Ibu.
Bagaimana Bapak Ibu lemas setelah diputar? Ingat ya, silakan boleh minum seadanya. Itulah tadi sekilas untuk ice breaking ya. Kita akan refresh kembali sebelum ke materi. Ada studi kasus Bapak Ibu yang saya tampilkan. Dari tadi beberapa hal yang sudah yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, anak cenderung melakukan hal-hal di luar aturan, di luar keyakinan kelas biasanya karena sebagian atau salah satu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Kemudian alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima lingkungan keluarganya. Kemudian alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan akan menuruti keinginannya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa ini yang kekuasaan? Ya. Karena manusia dasar manusia adalah kekuasaan kebutuhan. Yang keempat, karena dia merasa bosan dan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Itulah anak-anak murid kita, kebutuhannya itu beragam. Ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang terakhir, karena ia melakukan iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, karena diambil makanannya menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Itu Bapak Ibu. Kemudian dari hal-hal tadi, maka kita perlunya melakukan posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol dalam diri seseorang, yaitu seorang guru. Yang pertama adalah guru sebagai pendukung, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, harapan kita nomor 1, guru sebagai penghukum itu tidak lagi ditemui. Tetapi ketika menemukan beberapa kasus, kita sudah memposisikan guru sebagai manajer. Nah, ini ada contoh identitas 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Misalkan guru berbuat sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Inilah contoh guru sebagai penghukum. Guru berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu berarti guru menghardik, menyindir, menyakiti. Hal ini kita harapkan tidak ada lagi. Hasilnya anak biasanya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar
dunia berkualitas. Bahkan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah lagi, karena kita sering melakukan posisi sebagai penghukum. Dampaknya akan mengulangi kesalahan itu, Bapak Ibu, ketika kita menempatkan posisi sebagai penghukum. Kemudian sebagai membuat rasa bersalah, ya, di tes kontrol gagal dari luar berceramah mengatakan seharusnya kamu seperti ini, harus seperti ini, ibu kecewa karena kamu makan dan sebagainya. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Benar, Bapak Ibu. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya titik-titik kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan hal tersebut. Ibu stres seperti itu. Hasilnya anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Sudah mungkin dari tadi. Ini masih anak-anak masih biarkan saja, nanti juga marah. Berarti anak-anak belum mampu menerima. Kalau ini sudah agak menerima. Dampak pada murid merasa rendah diri. Nah, kemudian identitas berhasil dan sukses berdasarkan kontrol dari luar. Ada posisi guru sebagai teman dan pemantau, membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan untuk muridnya. Misalkan ketika anak-anak bertengkar dan sebagainya, kita berposisi berkata misalnya, ayo lakukan begitu. Masa kamu tidak mau ingatkan, tidak berbantu. Hasilnya anak akan mengalami ketergantungan karena selalu dengan kata-kata ini. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru sebagai orang yang penting di dunia berkualitas. Murid akan berkata, saya bercoba itu teman saya, ternyata begitu. Murid akan menjadi teman dan tidak mandiri. Kemudian sebagai pemantau, guru hanya menghitung dan mengukur apa peraturannya yang sudah disepakati di kelas, kemudian menyesuaikan diri dan diawasi. Kemudian kaitannya murid meletakkan guru dalam peraturan hukum di lingkungan berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, yang terbaik Bapak Ibu, kita diri kontrol adalah yang sukses meletakkan diri kita sebagai manajer, menghargai diri sendiri. Guru kita bisa berkata, mengajukan pertanyaan tertentu, misalkan apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memberi masalah ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, anak-anak itu nanti akan berusaha menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga harapan kita anak-anak itu muncul solusi dari diri sendiri, dari internal anak-anak sendiri. Menguatkan pribadi, hasilnya murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu sudah timbul dari diri sendiri murid. Ketika kita menempatkan diri sebagai manajer dengan pertanyaan, apa yang kita yakin, apa kita yakin, dan sebagainya. Nah, ada posisi kontrol restitusi, Bapak. Di antaranya 5 posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer,
guru dapat berbuat sesuatu untuk murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Misalkan ketika anak-anak kita bertengkar di kelas, kita tanyakan ada apa tadi? Menurut kamu salah atau tidak? Seperti itu ya. Nah, sehingga nanti solusi itu muncul dari diri anak itu sendiri. Selain posisi manajer mengacu pada resolusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Segitiga ini adalah bagian dari cara untuk mengatasi masalah. Ada strategi, salah satu strategi untuk mengatasi masalah ketika anak-anak kita bermasalah di kelas. Tahapan dalam segitiga restitusi diantaranya menstabilkan identitas, kemudian tindakan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini saling berkaitan, Bapak Ibu. Salah satu contohnya ketika menstabilkan identitas adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan pada dasarnya proses belajar yang nantinya menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Nah, kemudian menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Manusia yang sempurna kita pasti bisa, menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Itu lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Artinya anak itu digali untuk menemukan solusi dalam dirimu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian validasi tindakan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru, orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon proaktif yang akan lebih mengakui kebutuhan murid dan anak. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini validasi tindakan yang salah. Kita biasanya mengatakan atau bertanya kepada murid, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ketika murid salah, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih positif tentunya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya ketika ada kasus perkelahian. Jadi anak-anak itu nanti akan mencari solusi ketika tersinggung dan sebagainya, tidak selalu menyelesaikan dengan kekerasan. Kemudian dari itu harapan kita menanyakan keyakinan kepada anak-anak, menanyakan keyakinan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik maupun mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, misalkan beberapa pertanyaan. Satu, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati di kelas, misalkan tentang nilai kebajikan. Seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa. Itu nilai-nilai keyakinan yang perlu kita tanyakan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan menunjukkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan melakukan konsep-konsep yang baik. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Itu tadi yang sudah kita pelajari. Akhirnya Bapak Ibu,
dari pertemuan kita. Semoga kita dapat menerapkan disiplin positif di sekolah kita terhadap anak-anak, dapat kita implementasikan ke depan dan belajar bersama. Terima kasih Bapak Ibu, paparan yang saya sampaikan semoga dapat menginspirasi, menggerakkan, lekas bergerak, dan mari menggerakkan hal-hal positif di sekolah kita. Akhirnya pertemuan ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.